seorang ayah yang mana yang menghalang-halangi ibunya datang melihat anaknya, apalagi ibunya membawa rezeki buat anaknya dan membuat anaknya senang. Seorang ayah yang mana? Itu tidak mungkin. Pemirsa Intens Investigasi. Langkah mengejutkan datang dari Anwar Satibi, ayah kandung almarhum Nizam Syafei, bocah berusia 12 tahun asal Sukabumi yang diduga disiksa hingga tewas oleh ibu tirinya, Teni Rida. Usai diperiksa polisi pada 9 Maret kemarin, hari ini Anwar Satibi justru memutuskan membuat pengaduan resmi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, Anwar Satibi telah dilaporkan ke polisi oleh Lisnawati, ibu kandung korban yang notabene adalah mantan istrinya sendiri, atas dugaan penelantaran anak dan juga dugaan keterlibatan dalam pembunuhan berencana. Tidak heran jika pelaporan Anwar Satibi ke institusi tersebut sontak menyita perhatian publik, lantaran posisinya yang juga terancam menjadi tersangka dalam kasus kematian putranya. Lantas apa alasan ayah kandung Nizam buat pengaduan ke Komnas HAM? Seperti apa pula tudingan pihak ibu tiri Nizam yang menyebut ayah kandung Nizam terlibat dugaan kekerasan kepada korban? Dan seperti apa pula penjelasan polisi terkait status ibu tiri Nizam yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Anwar Satibi mendatangi kantor Komnas HAM dengan maksud yaitu menyampaikan pengaduan resmi. Hal ini menandakan keseriusan Anwar Satibi guna memperjuangkan hak-haknya dan juga membuat terang kasus kematian putranya. Inilah ungkapan Anwar Satibi usai mendatangi Komnas HAM. Jadi hari ini kami tim hukum dari Bapak Anwar Satibi melaksanakan pengaduan, pengaduan kepada Komnas HAM. Apa yang diadukan adalah pengaduan terkait dugaan kesewenang-wenangan Komisi 3 DPR RI dalam melakukan RDP kasus dugaan kekerasan terhadap anak dan upaya kriminalisasi terhadap Pak Anwar Satibi. Jadi kami sebagai warga negara tidak boleh melakukan laporan balik terhadap kasus ini. Jadi Pak Anwar ini dilaporkan oleh istrinya, tapi tidak boleh membuat laporan balik. Mantan istri mantan istri. Dan di dalam keterangannya bahwa si pengadu ini di RDP itu dia tidak boleh tuntut pidana dan perdata. Nah, semua warga negara tidak bisa yang ada superior gitu. Semua juga memiliki hak baik digugat perdata maupun dilaporkan pidana gitu. Jadi dalam hal ini kami mengadu ke Komnas HAM ini untuk minta keadilan. Jadi kita dikasih surat tanda terima pengaduan. Jadi nomor agendanya 162485. Jadi nanti kami akan diundang lagi. Apakah ada audiensi atau ada surat rekomendasi? Karena kami juga sudah melaporkan juga ke Kawal Sidik kasus ini yang dilaporkan oleh istrinya, kita digelar perkara khusus karena merasa kami tidak adil dalam perlakuan hukum ini. Saya pikir ini keberpihakan Saya di sini merasa sebagai warga negara Indonesia, saya jujur merasa tidak diberikan keadilan buat saya. Kenapa RDP itu saya tidak dipanggil dan tidak dihadirkan? Jadi itu hanya menurut saya berat sebelah Padahal yang sejatinya menelantarkan itu sebetulnya ibunya.
anak di usia anak saya itu hak asuh ada pada ibu sebetulnya, ya. Karena dia mengantar ke saya tidak bisa menolak, ya. Terus Alasannya mengantar kenapa? alasannya mengantar, yang jelas dia mau nikah lagi, Itu kan Iya, setelah terjadi seperti ini malah dia melaporkan saya dengan tuduhan penelantaran. Sebetulnya yang melantarkan anak itu dia sebetulnya, bukan saya. Krisnawati ya? Selama anak saya diantar sama dia ke saya, sekalipun dia tidak pernah melihat anak saya. Terus pernah ya? tidak pernah. Tidak melihat ya. Sekalipun dia tidak pernah datang melihat anak saya. Tidak pernah. Terus dia ngomong di podcast saya menghalang-halangi dia ketemu dengan anak saya, itu bohong besar. Seorang ayah yang mana yang menghalang-halangi ibunya datang melihat anaknya, apalagi ibunya membawa rezeki buat anaknya dan membuat anaknya senang. Seorang ayah yang mana? Itu tidak mungkin. Sebelumnya, pihak ibu kandung Nizam melalui kuasa hukumnya, Krisnamurti, mengungkap perkembangan laporan terkait ayah Nizam. Krisnamurti menyebut jika pihaknya telah dihubungi penyidik untuk memberikan keterangan tambahan, mengingat kasus ini kini menjadi sorotan publik. Kemarin dari pihak penyidik ada telepon kami, bahwa untuk proses ini cepat karena ini jadi perhatian publik, mereka meminta kita untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan kita pada hari Senin. Cuman berbenturan, ternyata hari Senin itu kita juga ada RDP di Komisi 3 dan kebetulan dari pihak kepolisian di sana juga diundang oleh Komisi 3. Jadi kita tunda mungkin sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Kalau saya rasa dia trauma, dia benar-benar kehilangan atas sosok Nizam itu sendiri. Karena bayangkan dia 4 tahun nggak ketemu, begitu ketemu, kan udah jadi jenazah. Seperti apa sih ukuran seorang itu? Krisnamurti juga menjelaskan jika saat ini ibu tiri korban hanya berstatus saksi dalam laporannya. Ia juga menyebut telah berkomunikasi dengan kuasa hukum sang ibu tiri guna menjelaskan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kematian Nizam selain sang ibu tiri. Sementara berdasarkan diskusinya dengan KPAI terkait rilis kasus ini, Krisnamurti menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak lain. Bahkan ia menambahkan bahwa ibu tiri Nizam juga pernah mengalami KDRT oleh ayah kandung korban. Pemanggilan ibu tirinya sebagai saksi, sebagai saksi, karena terlapornya, dalam dugaan itu kan adalah AS gitu. Jadi maka didengar keterangannya juga sebagai saksi. Saya lihat dari KPAI kemarin waktu kita di LPSK kan KPAI juga hadir, bahwa KPAI juga kita apresiasi dengan gerakan KPAI yang begitu cepat. Kemarin dia sempat datang ke kuburannya Nizam. Dia juga datang ke kampungnya Nizam di mana TKP itu ada. Dari hasil diskusi kami dengan kepada KPAI bahwa ada uangnya, kan KPAI juga udah rilis kan, udah rilis yang juga udah beredar bahwa uangnya tuh uangnya Nizam mengatakan dari temuannya KPAI bahwa ini dilakukan juga bukan hanya oleh TR, bukan hanya oleh TR, bahkan dalam keterangannya KPAI yang saya baca. Dan dia mengatakan bahwa ada TR juga mengalami KDRT, TR juga mengalami KDRT, sehingga terjadi motif dia balas dendam kepada Nizam gara-gara KDRT. Dari alasan ayah kandung Nizam buat pengaduan ke Komnas HAM, lalu seperti apa pula tudingan pihak ibu tiri Nizam yang menyebut ayah kandung Nizam terlibat dugaan kekerasan kepada korban. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, setelah laporan ibu kandung Nizam kepada ayah kandung korban, sang ibu tiri Teni Rida pun diperiksa sebagai saksi. Kuasa hukum Teni Rida menyebut kliennya bersikap kooperatif dan terbuka selama pemeriksaan.
Dalam keterangannya, ibu tiri korban juga mengungkap dugaan bahwa ayah kandung Nizam pernah mengatakan kepada Nizam bahwa ibu kandungnya telah meninggal sehingga terkesan menghalangi pertemuan antara korban dengan ibu kandungnya. Dan saat Nizam akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya, ayah kandungnya disebut sempat marah besar dan diduga melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan penganiayaan terhadap anak kandungnya itu. Hari ini itu PR selaku ibu tiri dari almarhum Nizam diperiksa di Polres Sukabumi terkait laporan dari ibu kandungnya. Jadi kemarin kan ibu kandungnya melaporkan bapak kandungnya Nizam, dan hari ini klien kami diperiksa sebagai saksi terhadap laporan ibu kandung kepada bapak kandungnya, si Anwar. Prosesnya beberapa jam ya, dari siang ke atas sampai sore tadi. Jadi betul klien kami kooperatif dan seperti biasa menunjukkan bahwa dia taat hukum, artinya siap diperiksa kapanpun. Nah, tadi diperiksanya itu salah satunya yang dia sampaikan adalah sejak dia jadi istrinya Anwar atau bapaknya Nizam ini. Sejak dari situ dia memberikan keterangannya walaupun hanya singkat-singkat dan sesuai dengan pertanyaannya saja tentunya. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Keterangan TR selaku ibu tirinya ini, apa yang disampaikan, dia sampaikan yang sebenar-benarnya, dia sampaikan yang sejujur-jujurnya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi tadi pemeriksaannya itu disampaikan oleh ibu tirinya bahwa memang, ini kan terkait ibu kandungnya ya, ibu kandungnya Nizam melaporkan bapaknya penelantaran dan adanya kekerasan dan lain-lain. Nah, yang dilaporkan, yang disampaikan oleh ibu tirinya dalam hal ini adalah TR, bahwa bapaknya Nizam ini membangun kepada Nizam kalau ibu kandungnya ini tidak ada dan sudah meninggal. Itu yang dibangun. Ini yang disampaikan oleh klien kami ya, saat di BAP. Artinya bapaknya Nizam ini benar menghalangi Nizam kepada ibu kandungnya. Dan setiap Nizam ini mau ketemu ibu kandungnya, pengen ketemu dan lain-lain, bapaknya ini marah. Bapaknya ini tidak mau, dan Nizam ini dimarahin, bahkan cenderung mendapatkan kekerasan yang tidak baik oleh bapaknya, oleh bapak kandungnya. Artinya itu yang dibangun ke pikiran Nizam ya. Kepikiran Nizam mungkin biar Nizam ini tidak mencari, biar Nizam tidak tidak mau menemui, karena setiap mau menemui dimarahin. Setiap pamit misalnya, setiap mempertanyakan ibu kandungnya itu langsung dimarahin, ibunya udah nggak ada gitu. Kira-kira begitu lepas, tapi pakai bahasa Sunda. Ibunya sudah tidak ada, bahkan ya itulah yang dibangun bahwa ibunya ini sudah meninggal. Jadi Nizam ini dibawa atau diambil oleh Anwar, oleh bapaknya ini dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun dibawa dan hidup bersama TR selaku ibu tirinya. Disitulah ibu tirinya pun merawat, ibu tirinya pun memberi makan, ibu tirinya pun memberi kasih sayang. Kenapa demikian? Karena yang punya pekerjaan selama ini kan memang ibu tirinya. Yang punya pekerjaan tetap, punya gaji tetap, itu kan ibu tirinya TR kan. Berarti memang hidup dari TR ini gitu. Menanggapi hasil rapat di DPR terkait kasus Nizam yang memunculkan dugaan keterlibatan ayah kandungnya, Acong Latif menegaskan bahwa sejak awal pihaknya memang telah mencurigai adanya peran Anwar dalam kasus kekerasan yang telah merenggut nyawa putranya itu. Bapaknya Nizam ini kan selama ini seolah-olah dia kebal hukum. Dia membawa kelompok dan lain-lain itu kan.
Bahkan ada videonya yang beredar, siapapun yang berkomentar negatif kepada dia akan menyikapi. Kira-kira begitu kan. Artinya dengan sangat sombong dan songongnya seolah-olah kebal hukum bapaknya Nizam ini, saya pastikan tidak akan kebal hukum. Saya pastikan polisi profesional dan bisa jadi secepatnya dia menjadi tersangka dan ditahan. Proses hukum berjalan. Itu. Ya, walaupun misalnya ada backing dan lain-lain, saya tidak tahu. Artinya apa? Ada histori yang tidak baik Anwar ini sebagai kepala rumah tangga. Ada histori perilaku buruk sebagai kepala rumah tangga yang tidak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini. Dan itu terbukti dari pengakuan istri ibunya Nizam ini kan. Ada pengakuan dia pernah diperlakukan seperti apa. Terus sekarang juga istri yang sekarang juga dia sering mendapatkan kekerasan perlakuan yang tidak baik. Dari dua istri ini aja menyampaikan kalau Anwar ini sering melakukan kekerasan. Dari dua ini kan juga belum lagi istri-istri yang lainnya ini gitu. Artinya di sini kita tidak menjudge orang, tapi saat bicara fakta, logika hukum, kemungkinan besarnya memang melakukan. Dugaannya itu ada, dugaannya kuat. Kalau dia melakukan kekerasan terhadap istrinya dan anaknya ini, gitu. Khususnya kepada Nizam ini, dugaan itu kuat. Dari awal sebelum lembaga perlindungan anak, sebelum lembaga-lembaga lain menyampaikan dan mengatakan itu, saya pertama kali yang menyampaikan ada dugaan kuat bapaknya yang melakukan kekerasan itu. Bapaknya yang diduga kuat melakukan penganiayaan itu. Itu sebelum jauh KPAI menyampaikan itu. Itu sebelum sebelum ada lembaga-lembaga lain yang mengatakan itu. Jauh sebelum itu. Dan sekarang kan diamini oleh KPAI. Bahkan kemarin di DPR banyak yang berpendapat, yang memberi masukan bahwa memang bapaknya ini patut diduga dan cenderung melakukan kekerasan itu. Bahkan kemarin di DPR kan dibahas oleh salah satu anggota DPR, Bapak Sudison Chandra, akan ditanyakan sama beliau ini ke kepolisian. Apa penyebabnya? Tolong dicari penyebabnya. Artinya saat terakhir dengar rapat atau dengar pendapat di rapat DPR itu kan penyebab kematiannya apakah memang adanya penganiayaan disebabkan oleh apa, pukulan yang mana, itu kan belum sampai sekarang. Nah, jadi kalau ibu tirinya pun di luar konteks penyidikan tadi sebagai saksi dari ibu kandung terhadap bapak kandungnya, ya dia tidak melakukan kekerasan terhadap Nizam itu. Dari awal saya juga sampaikan bahwa bapak kandungnya diduga kuat melakukan kekerasan terhadap Nizam, melakukan penganiayaan terhadap Nizam, dan hari ini sudah mulai terungkap. Menepikan tudingan pihak ibu tiri Nizam yang menyebut ayah kandung Nizam terlibat dengan dugaan kekerasan kepada korban. Lalu, seperti apa pula penjelasan polisi terkait status ibu tiri Nizam yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Sebelumnya, perkembangan penyidikan kasus kematian Nizam mengalami perkembangan yang signifikan setelah sang ibu tiri, Teni Rida, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dari Polres Sukabumi. Wanita 47 tahun itu menjadi tersangka terkait dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut keterangan polisi, dugaan penganiayaan yang dialami almarhum Nizam telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Polisi juga mengungkapkan sejumlah bentuk kekerasan yang diduga pernah dialami Nizam selama periode tersebut. Selain itu, pihak kepolisian menyebut bahwa motif tindakan yang dilakukan tersangka berkaitan dengan alasan pendisiplinan terhadap anak. Berikut penjelasan polisi. Ya, terkait dengan perkara meninggalnya anak, ya, akibat kekerasan, dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan menjadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur, ya, perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji, ya, uji patologi anatomi dan juga toksikologi. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Ya, kekerasan yang dialami, ya, kekerasan fisik biasa seperti dijewer, ditampar, dicakar, seperti itu. Oke, selama tinggal bersama dengan TR ini. Ya. Untuk motifnya sendiri masih kita dalami, karena ini sebagai orang tua, ya, berdalih mendidik anaknya, seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.